Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang distribusi frekuensi. Dengan saya sendiri yaitu Putri Luciana dan rekan saya Gita Afriza. Paparan materi yang akan saya sampaikan itu yang pertama ada pengertian data berkelompok dan tabel distribusi frekuensi. Yang kedua ada istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, kita menyusun data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang keempat, macam-macam tabel distribusi frekuensi. Dan yang terakhir ada menyajikan data berkelompok ke dalam bentuk diagram. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari data berkelompok, yaitu data yang disusun ke dalam beberapa kelompok atau kelas berdasarkan interval tertentu. Misalnya, nilai ulangan matematika siswa yang dikelompokkan menjadi 60-64, 65-69, dan seterusnya. Lalu ada tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel yang menyajikan data berkelompok beserta frekuensi atau jumlah data yang termasuk dalam setiap kelas interval. Tabel ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam melihat sebaran data secara keseluruhan. Istilah dalam tabel frekuensi. Yang pertama itu ada interval. Interval adalah rentang nilai dalam setiap kelas. Misalnya 60-64 adalah satu interval. Batas kelas, yaitu nilai terkecil dan terbesar dalam setiap kelas. Misalnya 60 adalah batas bawah kelas pertama dan 64 adalah batas atasnya. Lalu ada tepi kelas, yaitu nilai yang membatasi dua kelas. Tepi kelas bawah diperoleh dengan mengurangi batas bawah dengan 0,5, sedangkan tepi kelas atas diperoleh dengan menambahkan batas atas dengan 0,5. Lalu ada titik tengah, yaitu nilai tengah dari setiap kelas. Dihitung dengan caranya menjumlahkan batas bawah dan batas atas, kemudian dibagi 2. Lalu ada panjang kelas, yaitu selisih antara tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Lalu di sini kita punya contoh soal untuk mengerjakan tabel distribusi frekuensi. Diketahui nilai UTS mata pelajaran matematika di SDN PGS 1 tahun 2023 yang diikuti oleh 70 siswa diperoleh data sebagai berikut. Susun nilai data dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi ini adalah data mentah. Bagaimana pengerjaannya? Mari kita geser ke slide berikutnya. Jadi di sini adalah langkah mengerjakan untuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu kita mencari rentang kelas. Dengan rumus, nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil dari suatu data. Karena dari data di sini nilai terbesarnya adalah 94 dan nilai terkecilnya adalah 60, maka kita kurangkan. 94 dikurang 60 sama dengan 34. Lalu lanjut cara kedua, kita mencari banyak kelas. Dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log N, sama dengan 1 ditambah 3,3 log 70. Dari mana 70 itu? 70 itu kita ambil dari banyaknya suatu frekuensi. Karena banyaknya frekuensi ini dari data tersebut adalah 70, maka kita tulis log 70. Jadi, 1 ditambah 3,3 dikali 1,84509 dan seterusnya, sama dengan 1 ditambah, kita mengerjakan yang perkaliannya dulu dengan hasil 6,088 dan seterusnya. Diperoleh hasil 7,088235, lalu kita bulatkan menjadi 7. Lalu rumus terakhir yaitu kita mencari panjang kelas yang berumus R dibagi dengan K atau rentang kelas dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi tadi kan rentangnya itu 34. Nah, dibagi dengan banyaknya kelas yaitu 7. 34 dibagi 7 sama dengan 4,85. Lalu kita genapkan aja menjadi 5. Karena komanya itu dia besar. Jadi kita
ambil ke atas, yaitu 5. Nah, untuk buat tabel distribusi frekuensinya ini, ada di sini ya. Kita bikin 7 baris, karena banyaknya kelas ada 7. Yaitu dengan nilai yang pertama, 60 sampai 64. Dari mana kita mendapatkannya? Dari panjangnya kelas. Tadi kan 5 nih. Kita mulai dari data terkecil 60, 61, 62, 63, 64. 5 kelas ya. Dan seterusnya. 60 sampai 64 frekuensinya adalah 2. Dari mana 2? Yaitu kita melihat nih dari datanya. Dari data yang ada. Frekuensi 2, 60 sampai 64 yaitu 2, 65 sampai 69 sama dengan 6, dan seterusnya sampai total frekuensinya adalah 70. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya, saya Gita Frita akan membacakan kembali slide selanjutnya, yaitu 3 macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu suatu jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada 2, yaitu kurang dari dan lebih dari. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif juga sama, terdiri dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif lebih dari. Oke, slide selanjutnya yaitu kita di sini ada susunan data berupa dari nilai yang terkecil 60 sampai nilai yang terbesar. Dan frekuensinya yaitu dari 2 sampai yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu susunlah data yang ada di samping ini, yang di dalam tabel tersebut, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari, serta tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari dan atau lebih dari. Oke, selanjutnya, slide berikutnya yaitu rumus distribusi frekuensi relatif. Berikut ada tabel yaitu, nilai data, frekuensi, dan frekuensi relatifnya. Nilai datanya itu A sampai B, C sampai D, E sampai F, G sampai H, dan I sampai J. Itu nilai data seperti yang sebelumnya, eee, angka terendah yaitu 60 sampai 65, 65 sampai 70, 70 sampai 75, seperti itu. Lalu di sini ada rumusnya di mana F1 sama dengan F1 per Pi M1 F1 kali 100%. Oke, slide berikutnya yaitu tabel yang sudah kita jadikan tabel distribusi frekuensi relatif dari data sebelumnya. Di sini ada nilainya 60/65 sampai nilai terbesar 90 sampai 95. Frekuensinya tadi ada 2, 6, 15, 20, 16, 7, dan 4. Cara menghitungnya yaitu frekuensi relatif, kita masukkan rumus sebelumnya menjadi 2/7 kali 100%, yaitu sama dengan 2,85 dari nilai data 60 sampai 65 dan frekuensinya 2. Contoh lagi yaitu nilai 65 sampai 69 dengan frekuensi 6,
rumus frekuensi relatifnya yaitu 6/70 kali 100 sama dengan, mendapatkan nilai 8,57 sampai kita menghitung sampai bawah nilai terbesarnya. 90/95 nilai frekuensinya 4, rumus frekuensi relatifnya yaitu 4/70 kali 100 yaitu sama dengan 5,71. Setelah itu nilai frekuensi relatifnya kita tambahkan semua dari setiap nilai akan berjumlah 100 dan, jumlah frekuensinya kita jumlahkan menjadi 70. Selanjutnya di samping kanan itu nilai, itu juga termasuk tabel ya. Jadi tabelnya itu kita masukkan nilainya dari nilai terbesar sampai terkecil, frekuensinya juga, dan ini hasilnya. Yang sebelah kanan ini hasil dari, eee, rumus yang kita hitung dari yang sebelah kiri, seperti itu. Oke, ini rumus, distribusi frekuensi, kumulatif ya. Ini ada rumusnya sama seperti tadi ya, ada nilai data, frekuensi, dan frekuensi kumulatifnya. Lalu itu, ada nilai data frekuensi kumulatif yang bawah, tabel bawahnya sebelah kiri dan tabel sebelah kanannya itu juga ada nilai datanya, kalau yang sebelah kiri itu kurang dari, kalau sebelah kanan itu lebih dari. Yang berikut ini adalah distribusi frekuensi kumulatifnya. Jadi setelah kita melihat datanya, kita buat, kita hitung, ini, datanya ya teman-teman, tabel sudah berupa tabel, angka-angkanya juga sudah kita masukkan dari penghitungan sebelumnya. Oke, slide berikutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari yang sebelah kiri dan, itu tabelnya ya. Jadi, kita lihat tabel dari nilai data terkecil, itu kurang dari. Jadi kita bisa lihat, dari tabel yang sebelah kanan kita masukkan nilai angkanya, kurang dari 60 itu datanya nggak ada. Jadi frekuensi kumulatifnya 0. Lalu kurang dari 65 itu kita bisa lihat dari tabel di samping kirinya, 60 sampai 62 itu ada frekuensinya 2. Jadi kita masukkan kurang dari 65 itu 2, seperti itu sampai ke bawah. Oke, di sini kita lanjut mengerjakan distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Yang pertama kita bikin tabel dari nilai 60 atau lebih, 65 atau lebih, 70 atau lebih, 75 atau lebih, 80 atau lebih, 85 atau lebih, 90 atau lebih, 95 atau lebih. Dari mana sih kita mendapatkan frekuensi kumulatif? Yaitu dimulai dari total seluruh jumlah frekuensi, yaitu kan 70 ya. Berarti 60 atau lebih frekuensi kumulatifnya adalah 70. Lanjut, 65 atau lebih adalah 68. Dari mana 68? Dari 70 dikurang dengan 2. Frekuensi kumulatif 70 dikurang dengan frekuensi distribusi yaitu 2, 70 kurang 2 sama dengan 68, 68 dikurang 6 sama dengan 62, 62 dikurang 15 sama dengan 47, 47 dikurang 20 sama dengan 27, 27 dikurang 16 sama dengan 11, 11 dikurang 7 sama dengan 4, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi frekuensi kumulatif itu dimulai dari total frekuensi sampai yang angka terakhir itu 0. Ini adalah rumus distribusi frekuensi relatif kumulatif. Ya, sesuai dengan tabel, yaitu nilai data, frekuensi, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif kumulatif. Atau rumusnya frekuensi relatif kumulatif adalah frekuensi kumulatif dibagi dengan total jumlah frekuensi dikali dengan 100%.
Ini adalah distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Yaitu kita bikin tabel nilai yang pertama kurang dari 60, frekuensi kumulatifnya adalah 0. Jadi frekuensi relatif kumulatifnya dengan rumus 0 dibagi dengan 70 dikali 100 sama dengan 0. Lanjut, kurang dari 65, frekuensi kumulatifnya adalah 2. Frekuensi relatif kumulatifnya 2 dibagi 70 dikali 100 sama dengan kita hasilkan yaitu 2,85. Lalu kurang dari 70, 8 dibagi 70 dikali 100, sehingga kita dapatkan frekuensi relatif kumulatifnya adalah 11,42, dan seterusnya seperti itu. Lanjut yang kelima, bentuk diagram dari data kelompok itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada histogram, yang kedua ada polygon frekuensi, dan yang ketiga ada OGIF. OGIF sendiri pun memiliki dua varian, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Di sini ada tabel untuk histogram dan polygon, yaitu tabelnya kita peroleh dari data sebelumnya, namun di sini ada titik tengah dan frekuensi. Titik tengah itu rumusnya PB plus BA atau batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Jadi 60 ditambah 64 dibagi 2 sama dengan 62 titik tengahnya. Dan seterusnya pun begitu ya. Ya, jadi ini adalah bentuk dari histogram yang lebih tepatnya itu diagram batang. Bagaimana sih cara kita memperolehnya? Yang pertama itu kita ambil dari nilai titik tengah dan frekuensi. Bisa kita lihat di sini titik tengahnya adalah 62 dan frekuensinya itu adalah 2. Jadi kita bikin yang bagian bawah itu dari tabel adalah 62 dan yang dari atas ke bawah itu adalah frekuensinya. 62 kita titikkan di frekuensi 2, 67 kita titikkan di angka 6, dan seterusnya. Di sini ada polygon. Polygon itu lebih ke diagram garis, karena dia berbentuk garis. Caranya sama seperti histogram, yaitu kita ambil dari nilai titik tengah dan frekuensi. Oke. Ya, di sini ada OGIF, tabel OGIF. Untuk OGIF positif, kita ambil dari frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan untuk OGIF negatif, kita gunakan dari frekuensi kumulatif atau lebih. Ya, yang kita peroleh dari data sebelumnya. Ini adalah OGIF positif atau kurang dari. Dari mana kita mendapatkannya? Yaitu dari tabel OGIF positif kurang dari, yaitu kurang dari 60 sama dengan 0, kurang dari 65 sama dengan 2, kurang dari 70 sama dengan 8, kurang dari 75 sama dengan 23, kurang dari 80 sama dengan 43, kurang dari 85 sama dengan 59, kurang dari 90 adalah 66, dan kurang dari 95 adalah 70. 60 sampai 95 itu kita bikin nilai, dan 0 sampai 80 adalah frekuensi. Tinggal kita cocokkan saja dengan tabel yang supaya sesuai. Di sini ada OGIF negatif atau lebih. Dari mana kita mendapatkannya? Caranya sama. Kita harus melihat tabel
OGIF dulu yang seperti sebelumnya, yaitu nilai 60 atau lebih, frekuensi kumulatif adalah 70, 65 atau lebih adalah 68, 70 atau lebih adalah 62, 75 atau lebih sama dengan 47, 80 atau lebih sama dengan 27, 85 atau lebih sama dengan 11, 90 atau lebih sama dengan 4, dan 95 atau lebih adalah 0. Oke, di sini ada grafik dari nilai OGIF positif dan OGIF negatif. Ini sama seperti sebelumnya, hanya kita gabungkan.